Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hidup kita perlu kemampuan atau kompetensi yang dapat kita jadikan sebagai celah atau sebagai satu media untuk mendapatkan kesejahteraan hidup. Di antara kemampuan itu adalah menulis buku. Bagi rekan-rekan yang tertarik bagaimana menulis buku dan merasa ada kendala, bagaimana proses atau tahapan sehingga dapat menjadi sebuah buku yang siap publikasi. Berikut diungkap rahasia sukses menulis buku hingga publikasi. Selamat menyimak. Sahabat semua, dalam menulis buku kita perlu mengetahui dulu jenis buku seperti apa yang akan kita tulis. Ada kategori buku yaitu buku teks dan buku non-teks. Buku teks diantaranya adalah buku teks pelajaran dan buku populer ilmiah umum yang biasa digunakan oleh para mahasiswa atau oleh masyarakat umum. Sementara untuk buku yang non-teks disebut adalah fiksi atau buku fiksi. Buku fiksi ini tentu bisa kita dapat peroleh di antaranya adalah buku cerita-cerita seperti itu. Ketika kita sudah mengetahui jenis buku atau kategori buku apa yang akan kita tulis, maka langkah selanjutnya adalah lakukan observasi awal. Yaitu caranya bagaimana untuk melakukan observasi awal? Yang pertama, sering-seringlah membaca buku tentunya yang sesuai dengan jenis yang akan kita tulis. Yang kedua adalah rajin atau sering mengunjungi toko buku untuk melihat buku-buku seperti apa yang sudah ada yang mirip-mirip dengan yang akan kita tulis. Kemudian kunjungi perpustakaan karena di perpustakaan menyediakan beragam buku yang dapat kita lihat dan itu dapat dijadikan sebagai contoh. Berikutnya adalah tanya buku-buku apa yang sering dibaca dan laris di pasaran atau marketable. Nah, ini tentu bisa kita tanya kepada sales atau penjaga ya di toko buku dan beberapa mungkin rekan kita yang memang adalah marketing dari toko buku atau penerbit. Setelah kita melakukan observasi dan ini merupakan suatu pengetahuan awal bagi kita, maka langkah selanjutnya adalah bagaimana penulisan naskah untuk buku itu sendiri. Ada beberapa tahapan. Yang pertama adalah konsep awal menulis. Mau menulis kategori apa? Maka kalau untuk buku teks pelajaran harus disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Pembukuan. Kemudian juga ada Permendikbud Nomor 8 Tahun 2016 tentang buku yang digunakan oleh satuan pendidikan. Dengan mengetahui undang-undang atau peraturan pemerintah akan memudahkan kita untuk menyusun buku teks pelajaran yang memang sesuai dengan standar yang berlaku di pemerintah kita. Dan ini tentu akan mempermudah kita sehingga akan lebih cepat diterima atau direspon oleh para penerbit. Karena sudah sesuai susunannya dengan standar pemerintah. Yang kedua adalah buku populer ilmiah. Untuk menulis buku populer ilmiah yang bersifat umum, begitu ya, atau buku populer umum, cek spesifikasi keilmuannya. Apakah itu mau kategori agama, ataukah pendidikan, ataukah manajemen, psikologi, dan lainnya. Sementara untuk fiksi, kita dapat membuat konsep apakah ini untuk cerpen ataukah untuk novel. Yang kedua adalah realisasi ide penulisan. Ketika kita sudah membuat ide, mau kategori atau jenis buku apa yang akan kita tulis, maka selanjutnya adalah kita membuat kerangka karangan. Kerangka karangan dibagi secara simpel atau secara sederhana ke dalam 3 bagian, yaitu bagian awal atau pendahuluan, bagian isi yang
berisi bab-bab yang akan kita bahas, dan bagian akhir adalah atau disebut dengan bagian penutup. Selanjutnya kita perlu mengetahui yang ketiga adalah ragam dan strategi menulis buku. Untuk menulis buku memang mudah-mudah sulit begitu ya. Bagi yang sudah terbiasa mungkin akan mudah untuk mendapat ide, mudah untuk menulis bahkan di mana saja. Namun bagi pemula, untuk mendapatkan ide terkadang menemui kendala, kemudian menulis pun tidak dapat di beberapa tempat, harus tempat tertentu begitu ya. Dan semua tentu sesuai dengan kemampuan diri kita. Pemilihan waktu kapan yang tepat untuk menulis buku, tempatnya apakah harus tempat yang khusus, dan kemudian setiap orang juga tentu akan punya target penulisan. Dengan adanya target penulisan, ini akan lebih mempercepat hasil buku kita akan dapat menjadi buku dummy atau buku yang sudah draftnya utuh, dan tentu akan lebih mempermudah kita untuk masuk ke dalam tahap selanjutnya. Rekan-rekan, untuk menulis buku ini ada cara-cara yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah konten atau isi. Isi tidak boleh mengandung nilai-nilai yang menyimpang. Ini yang harus penting dan harus diingat, sebab ketika isi menyimpang atau mengandung hal-hal yang dapat menjadikan pro kontra atau kemudian menyinggung tentang ras, tentang radikalisme, ekstremisme, dan yang lainnya, ini tentu akan dicekal atau tidak akan pernah dipublikasikan oleh penerbit yang memang memiliki kualifikasi yang bagus. Kemudian, untuk menyusun kalimat, ini penting sekali dalam memilih kata atau diksi. Maka, buatlah susunan kalimat yang baik, yang benar, dan yang logis, sehingga akan mudah dipahami apa yang sedang kita tulis oleh para pembaca. Selanjutnya penyajian. Penyajian tentu harus menarik dan terpadu. Setiap orang tentu akan memiliki gaya tersendiri, sehingga don't worry, be happy. Enjoy saja menulis dengan gaya kita, dan upayakan buku yang kita baca mudah sekali dibaca oleh orang, kemudian juga susunan kata yang menarik, ataupun ada gambar-gambar yang menarik, sehingga di sini disebut dengan kegrafikan. Bisa gambar, bisa tabel, dan sebagainya. Tahapan yang kelima adalah mendesain dan anatomi buku. Mendesain atau menyusun susunan dari buku yang secara sistematis untuk populer ilmiah. Contohnya, yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua adalah konten yang berisi bab-bab. Silahkan rekan-rekan mau menulis dalam bentuk berapa bab, apakah 5 bab, ditambah dengan bab pendahuluan, ditambah dengan penutup, akan menjadi 7 bab misalnya ya, atau lebih dari itu. Setiap orang tentu memiliki kemampuan masing-masing dan target masing-masing. Kemudian jangan lupa kelengkapan buku ini akan dilihat juga, sehingga ketika kita mengajukan kepada penerbit, penerbit tidak perlu lagi meminta syarat-syarat yang memang ditetapkan oleh mereka. Di antaranya adalah perlu dilengkapi sebuah buku itu dengan glosarium, indeks, jangan lupa daftar pustaka, karena ini adalah satu di antara seseorang atau penulis itu melakukan plagiasi atau melakukan pengunduhan, pengambilan ide, teori atau konsep dari orang lain atau dari seorang ahli dengan cara-cara yang patut atau dengan cara-cara ilmiah. Jadi dibuatkanlah daftar pustaka sebagai satu apresiasi, satu penghargaan kepada para penulis atau para ahli yang teori atau konsepnya kita kutip dalam buku kita. Yang terakhir adalah biografi. Untuk buku teks pelajaran tentu berbeda susunannya, yaitu ada pendahuluan atau pengantar, ada tujuan, ada peta konsep,
ada isi, ada penutup atau ringkasan atau rangkuman, ada evaluasi, ada daftar indeks, dan daftar pustaka. Rekan-rekan yang berniat dan interest dalam menulis, setelah buku kita selesai ditulis, maka lakukanlah review atau edit. Baik itu edit konten isi dari tulisan dalam buku kita ataupun edit secara kebahasaan. Misalnya adalah EYD atau mistype gitu ya, kata-kata yang memang ketika diketik itu ada salah penempatan huruf. Yang berikutnya, ketika kita mengedit, ini bisa dilakukan oleh kita sendiri sebagai penulis atau oleh ahlinya, yaitu editor, baik itu editor dalam bahasa ataupun editor isi dari bahasan yang ada di dalam buku kita. Misalnya, buku kita adalah buku agama, maka yang mengedit adalah ahli dalam bidang agama, atau ahli dalam bidang psikologi, ahli dalam bidang manajemen, dan yang lainnya. Ketika diedit, dan tentu akan menghasilkan buku yang siap untuk kita sodorkan kepada penerbit. Rekan-rekan, setelah buku selesai kita ketik, kita edit, maka langkah selanjutnya adalah mencetak, kemudian dijilid sementara. Ini disebut dengan dummy. Dummy ini yang akan kita ajukan dan kita serahkan kepada penerbit. Sebelum itu, bagaimana proses penerbitan? Ada 3 hal yang pernah saya lakukan, yaitu menentukan target penerbit. Menentukan target penerbit ini tentu sesuai dengan interest kita ya, penerbit mana yang akan kita tuju, dan biasanya kalau saya menargetkan penerbit yang memang sudah memiliki kemapanan di dalam proses penerbitan ataupun di dalam marketing. Ini akan membantu kita untuk mempublikasikan buku kita dengan masif. Yang kedua, proses penyerahan naskah hingga diterima. Di satu penerbit, biasanya naskah ketika sudah kita serahkan, itu akan mendapatkan serah terima dan kita harus menunggu sesuai dengan ketentuan waktu yang memang ditetapkan oleh pihak penerbit. Dan apabila buku kita memang diterima untuk diterbitkan, kita tinggal menanti buku kita untuk siap dicetak. Sebelum dicetak, buku tentu akan diedit dahulu oleh pihak penerbit sesuai dengan standar editor dan standar untuk cover yang mereka miliki. Kemudian kita biasanya dipanggil untuk membaca ulang atau melihat, khawatir ada hal-hal yang memang terlewat atau kurang sesuai ataupun ada tambahan. Nah, biasanya setelah kita cek kembali, buku akan siap untuk dicetak oleh pihak penerbit. Dan setelah dicetak, tentu akan terbitlah buku kita. Rekan-rekan yang berminat untuk menulis buku, banyak sekali manfaat yang dapat kita peroleh ketika kita menulis buku. Yang pertama, melalui tulisan atau buku kita akan mampu menyampaikan ide pemikiran yang unik dan orisinal tentang berbagai hal yang kita ketahui, baik di dunia ataupun secara konkret yang memang kita lihat melalui fenomena atau kenyataan sehari-hari yang kita alami, atau juga secara metafisik, karena ada beberapa buku yang ketika kita baca, sebenarnya buku ini adalah bukan buku yang memang berisi tentang hal-hal yang bersifat umum dalam kehidupan kita. Nah, ini juga menjadi buku yang sangat menarik sekali ketika kita menyampaikan satu ide atau gambaran yang memang belum pernah ada, yang belum pernah terpikirkan oleh manusia lainnya. Buku-buku yang kita tulis ini dapat kita terbitkan baik secara nasional hingga internasional. Yang berikutnya adalah kita akan dapat berkeliling ke berbagai tempat sebab dari kita menerbitkan buku. Karena ada beberapa
relasi yang mungkin tertarik dengan apa yang kita bahas dan kita akan diundang. Kemudian menyebarkan ilmu yang kita miliki. Tentu skopnya secara lebih luas dibanding kita hanya menyampaikan dari mulut ke mulut begitu ya, atau kita bercerita dalam satu kelompok. Karena buku dapat disebarkan ke berbagai penjuru, baik itu nasional maupun internasional, tentu skopnya lebih luas. Kemudian manfaat lainnya adalah bagi guru atau bagi dosen itu akan memenuhi syarat. Untuk dosen ini adalah memenuhi syarat jabatan fungsional untuk mendapatkan KUM, sehingga ini juga menjadi kewajiban ya bagi seorang profesor untuk menulis buku. Kemudian mendapatkan royalti, bertambahnya ilmu pengetahuan dan wawasan, dan yang terakhir menuliskan buku. Ketika dibaca, didiskusikan isi buku kita, pemikiran kita dalam satu majelis, ini insya Allah akan menjadi amal soleh, amal jariah kita sehingga akan mengalir walaupun kita telah meninggal dunia. Demikian rahasia sukses menulis buku. Semoga rekan-rekan yang ada niat untuk menulis buku bersemangat dan memiliki gambaran yang jelas tahapan apa yang harus dilakukan sehingga tidak hanya sampai menulis buku saja, namun sampai terbit atau buku kita terpublish. Sampai jumpa pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.